Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi libur dulu karena kita masih dalam kondisi siang hari belum malam hari gitu ya. Nanti kalau malam hari nih ya kita sediakan satu portal gitu untuk secangkir kopi, kan mantap jiwa ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman untuk segi market cap-nya di sini ada kenaikan yang cukup signifikan sekitar 6,87 persenan lah ya, tepatnya berada di area 2,54 triliun dolar. Cuman dari kenaikan market cap di sini kita melihat bersama-sama sangat jelas penurunan dari segi volume ya. Meskipun market cap naik tapi volume turun dan Bitcoin dominan juga turun. Ini menandakan bahwasanya ya mungkin dari segi marketnya mulai naik, cuman volumenya atau nilai ya buy and sell-nya mungkin agak sedikit menurun, serta dominasi Bitcoin ada sedikit penurunan gitu ya. Sedangkan kalau kita mengacu pada Fair and Greed Index-nya di sini ada persentase kenaikan. Kali ini udah kembali lagi di range 82 teman-teman, mantap jiwa ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau nggak salah ada salah satu statement Jerome Powell katanya di tahun inilah ya, kan dia beberapa kali nggak naikin suku bunga tuh ya kan, nggak naikin suku bunga yang mengakibatkan market semalam mengalami recover lah ya, sampai hari ini masih recover gitu ya kan. Statementnya itu kalau nggak salah loh, kalau salah mohon koreksi, dia akan menurunkan suku bunga 3 kali berturut-turut di tahun ini. Cuman kapan kita belum ada yang tahu teman-teman. Semoga saja sih benar turun gitu ya. Mantap jiwa. Nah, dimana kalau kita lihat mengacu pada kinerja beberapa altcoin seperti Solana ya kan, BNB, XRP, ini kenaikan cukup lumayan recovernya gitu teman-teman. Solana 10%, BNB 7%, XRP 3% ya, Cardano 6%, Dogecoin 16%, Shiba Avalanche ya 7,27%, Shiba 8%. Jadi hampir merata overall di sini teman-teman mengalami recover, mantap jiwa ya. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik, langsung kita bahas. Informasi yang pertama teman-teman ya, analis mengatakan SRP ini bakal siap gitu untuk mengalami yang namanya rally atau pumping lah ya, menyoroti dua tanggal tuntutan utama dari Ripple. Oke, menyoroti dua tanggal tuntutan utama dari Ripple. Nah, jadi di sini teman-teman, analis pasar terkenal blockchain ya mengatakan sudah waktunya bagi XRP karena SEC bersiap untuk mengajukan solusi pembukaannya dalam gugatan Ripple. Nah, gugatan SEC vs Ripple yang sedang berlangsung telah berdampak negatif terhadap kinerja XRP dalam beberapa tahun terakhir ini. Oke, mantap jiwa ya. Jadi ya ada dua tanggal yang notabene teman-teman ya, yaitu pada tanggal pembukaannya ya teman-teman. Pembukaannya itu pada tanggal 22 Maret. Oke, 22 Maret Ripple akan mengajukan penolakannya pada tanggal 22 April. Nah, dan regulator akan mengajukan balasan pada tanggal 6 Mei. Para pihak mengusulkan dalam mosi baru kemarin bahwa laporan ini akan diajukan di bawah segel sampai dilakukan redaksi yang diperlukan. Nah, mantap jiwa ya. Sedangkan informasi yang berikutnya, di mana harga XRP ini teman-teman ya, analis ini tetap bullish pada XRP akan mencapai di angka $1 pada bulan April ya. Jadi para analis ini masih yakin nih di bulan April bahwasanya XRP ini teman-teman ya akan mencapai ke harga $1 ya, saat harga mendekati di range harga $0,6. Nah, jadi di sini analis pasar kripto terkemuka Dark Vendor ya baru-baru ini menunjukkan bahwa harga XRP berpotensi mencapai ke ranah harga $1 gitu ya kan pada bulan April. Nah, April itu ada pasca halving daripada Bitcoin gitu ya. Apakah ini salah satu momentum gitu ya kan? Karena memang kalau kita berbicara halving itu yang ditunggu-tunggu oleh para pemain kripto, padahal yang terkena dampak pertama kali ya tetap Bitcoin gitu ya kan? Karena reward dibagi dua gitu teman-teman, yang tadinya semisal 10 jadi 5, semisal 5 jadi 2,5 gitu teman-teman, 2,5 jadi 1,25 gitu ya kan. Nah, dibagi dua kayak gitu. Nah,
Jadi di tengah penurunan harga baru-baru ini yang disaksikan oleh altcoin karena koreksi pasar dan penurunan Bitcoin ke level 62.000 US dollar, itu rumornya Bitcoin itu karena arus keluar dari Grayscale, teman-teman, yang cukup besar ya. Jadi biang geroknya dari Grayscale. Nah, informasi yang beredar kan seperti itu yang mengakibatkan Bitcoin ini mengalami dump sampai di harga 62.000 US dollar ya. Dan antisipasinya, analis terkemuka terhadap pergerakan XRP yang akan segera mencapai $1 mengamankan rasa hiruk pikuk di cakrawala kripto hari ini. Jadi 20 Maret, Dark Defender yang terkenal analis pasar kripto baru-baru ini memposting di X menunjukkan bullish yang berkelanjutan pada kemampuan token yang didukungnya, yaitu si Ripple, untuk mencapai di range harga $1 pada bulan April, sehingga menimbulkan banyak spekulasi. Semburan spekulasi ini lahir ketika XRP tergelincir di bawah angka penting level 6 kemarin, berbeda dengan prediksi analis. Nah, XRP bisa mencapai di harga $1 pada bulan April. Nah, jadi ada beberapa alasannya. Menurut postingan analis di X ya, pemeriksaan kritik terhadap dinamika pasar XRP menunjukkan bahwa prediksi Dark Defender ya sebelumnya sejalan dengan potensi prediksi $1 yang akan datang. Selanjutnya, selaras dengan pernyataan analis hari ini ya kan, prediksi $1 akan datang, yang dimana XRP diperdagangkan pada range harga 58 pada 28 Februari, sedangkan perkiraan target untuk bulan Maret adalah di 6462 pada 1 Maret dan 0,77 sampai 0,92 pada 13 Maret. Nah, khususnya XRP berhasil mencapai target 6462. Nah, pada tanggal yang ditentukan, sementara itu mencapai di area 0,75 melampaui target kedua. Hal ini memperkuat pijakan prediksi analis, memicu antusiasme investor untuk mengorbitkan potensi token untuk menampilkan aksi harga yang meningkat secara fenomenal di masa depannya. Nah, jadi di sini ya memang kalau kita berbicara ya XRP, Cardano ini banyak sekali yang menyebutkan stablecoinnya kripto itu ya. Karena kita ketahui sendiri lah ya, pergerakan mereka berdua, naiknya nggak begitu kenceng, turunnya juga nggak begitu kenceng, naiknya nggak begitu kenceng, turunnya nggak begitu kenceng gitu ya. Yang notabene yang menjadi permasalahan pertama dari XRP ini, kenapa dia kayak tertahan gitu untuk naik ya, karena memang para entitas-entitas besar, para investor terdahulunya itu sedang wait and see, mereka ya sedang memantau hasil daripada permasalahan Ripple dengan SEC gitu kan. Akan tetapi ketika permasalahan tersebut dimenangkan oleh SEC, ya mungkin orang-orang yang berada di belakang XRP ya yang saat ini sedang wait and see itu juga mereka nggak akan masuk gitu ya. Atau di sini kebalikannya, ketika dimenangkan oleh Ripple, nah ini yang wait and see berbondong-bondong nih akan masuk, yang membuat harga XRP akan mengalami kenaikan. Maka dari itu kan saya sempat bilang sering lah ya, kalian nggak perlu punya banyak XRP. Kalian nggak harus memiliki 1000 XRP, 100 XRP dan bla bla bla. Nggak perlu teman-teman ya, tergantungkan budget kalian. Kalau budget kalian oke lah, saya bisa beli 1000 bang, ya udah beli. Oke lah bang, saya bisa beli 100, beli gitu ya. Akan tetapi minimal 10 sampai 20 XRP kalian punya gitu teman-teman ya. Kalian simpen lah ya. Entah kalian simpen di exchange lokal, entah di exchange luar gitu ya kan. Siapa tahu teman-teman 2 sampai 3 tahun ke depan atau bahkan nanti sampai 2030 ketika kita buka kembali, wah ternyata uang saya jadi segini. Karena banyak juga yang mendapat jackpot seperti itu. Toh kalau kita beli $10 saja ya udah dapat berapa? Di atas 10 koin kan, kurang lebih seperti itu ya. Seenggaknya 200.000 lah ya kita masuk gitu teman-teman untuk jangka panjangnya. Siapa tahu dari 200.000 bisa menjadi 20 juta, 200 juta untuk jangka panjangnya, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Tapi tetap disclaimer ya, tetap disclaimer itu kembali ke kalian masing-masing, mau seperti itu silakan, mau nggak mau ya nggak apa-apa gitu ya kan. Dan mungkin ini dulu, semoga bermanfaat. Salam cuan.